Mungkin semua wanita di seluruh dunia dan sebagian dari laki-laki juga, sangat menginginkan untuk memiliki kecantikan yang paripurna, namun sebagian besar dari mereka sudah merasa cukup puas dan mensyukuri penampilan fisik yang mereka miliki. Tapi tak sedikit yang rela melakukan berbagai cara, demi kulit yang lebih cerah, demi hidung yang lebih lancip, atau demi tubuh yang lebih kurus. Meskipun sadar bahwa kosmetik dan skincare atau obat-obatan yang dikonsumsi mengandung zat-zat terlarang, masih banyak yang tidak peduli dan terus memakainya walaupun membahayakan hidup sendiri. Pada tanggal 18 Februari tahun 2004, di sebuah rumah mewah di New Jersey, pasangan suami istri pemilik rumah dengan antusias melakukan renovasi dan dekorasi. Mereka baru saja membeli rumah besar ini dan sedang bersiap untuk mengadakan pesta pindah rumah. Namun sebelum sempat menyebarkan undangan pesta, tiba-tiba polisi sudah berdiri di depan pintu rumah mereka. Si pemilik rumah yang merasa bingung lalu bertanya, apakah ada masalah dengan transaksi jual beli properti ini? Petugas polisi yang datang tidak menjawab pertanyaan itu dan langsung menyerahkan surat perintah penggeledahan. Di New Jersey, polisi tidak dapat secara sewenang-wenang menggeledah rumah pribadi seseorang tanpa persetujuan pengadilan, tapi kalau mereka sudah memiliki surat persetujuan pengadilan, berarti masalah ini benar-benar serius. New York dan New Jersey adalah pusat keuangan Amerika Serikat. Di sebuah kawasan yang tidak terlalu luas yang bernama Wall Street, berdiri gedung-gedung pencakar langit yang menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan keuangan ternama di bursa saham. Maria Cruz, tokoh utama wanita yang menjadi korban dalam cerita ini, adalah seorang bankir investasi di distrik Wall Street. Pada tanggal 14 April tahun 2003, rekan kerja dan manajernya mulai khawatir saat Maria tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, di mana selama masa kerjanya, Maria tidak pernah bertingkah seperti ini. Maria dikenal sebagai karyawan teladan, sangat tekun bahkan sering masuk kerja pada akhir pekan, tidak pernah sekalipun telat datang ke kantor, apalagi absen tanpa pemberitahuan. Setelah beberapa kali menelpon Maria tanpa ada respon, pihak HRD akhirnya memutuskan untuk menghubungi kontak darurat Maria, yaitu bibinya yang tinggal di New Jersey. Si bibi yang merasa cemas segera mengirim dua putranya untuk memeriksa apartemen Maria. Yang mereka temukan di sana hanyalah tumpukan koran telah terkumpul di luar pintu sejak beberapa hari sebelumnya. Sementara itu di dalam apartemen, semuanya tampak rapi dan teratur. Barang-barang berharga dan paspor milik Maria juga masih ada di tempatnya. Akan tetapi dompetnya hilang, seolah-olah dia hanya pergi keluar sebentar dan akan segera pulang lagi ke apartemennya. 4 hari setelah hilangnya Maria, pada tanggal 18 April tahun 2003, pihak keluarga secara resmi melaporkan hilangnya Maria ke polisi. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen Hari Raya Idul Fitri ini, kita semua bisa memulai lembaran baru sebagai manusia yang bersih seperti bayi yang baru lahir. Saya juga mau minta maaf kalau semisalnya dalam video-video yang saya bagikan, ada terselip kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan kalian. Maaf juga kalau saya sering absen upload video karena lagi banyak pekerjaan di kantor, terutama seminggu terakhir di bulan puasa kemarin, benar-benar kejar setoran demi supaya bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Mari kita mulai dari nol lagi ya. Bagi yang sering nonton tapi belum subscribe, bolehlah di-subscribe sekarang. Bagi yang jarang komen, mulai sekarang biasain komen, tulis apa aja setelah yang penting komen. Sebelum intronya kepanjangan, mari kita mulai cerita untuk hari ini. Maria Cruz, lahir dan dibesarkan di negara Filipina. Sejak kecil dia selalu menjadi siswa berprestasi yang membawa kebanggaan bagi keluarga. Karena dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, setelah lulus sekolah menengah, Maria berangkat seorang diri ke Amerika Serikat menyusul sang bibi yang sudah lebih dulu menetap di negeri Paman Sam. Di tanah rantau ini, Maria selanjutnya tinggal di apartemen yang disponsori oleh gereja. Maria kemudian mendaftar ke Fordham University dan memperoleh beasiswa penuh. Setelah itu dia lanjut ke jenjang S2 untuk mengejar gelar MBA, masih dengan skema beasiswa penuh. Bisa dikatakan, Maria sama sekali tidak merepotkan orang tuanya secara finansial, karena di sela-sela aktivitas kuliahnya, gadis ini juga mengambil pekerjaan paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berkat nilai akademisnya yang tinggi, sebelum menyelesaikan kuliah S2, Maria sudah menerima tawaran kerja dari Citibank. Maria menerima tawaran tersebut sambil terus menyelesaikan studinya.
Pada tahun 2001, gadis ini direkrut oleh Barclays Bank dengan posisi sebagai analis kredit senior. Sebagai info saja, pada tahun 2003, gaji Maria sudah di angka $200.000 atau sekitar 3,3 miliar rupiah per tahun. Nominal gaji ini menjadi bukti bahwa Maria adalah seorang profesional yang diperhitungkan di bidangnya. Karena karir yang terus melesat, Maria tentunya harus memperhatikan penampilannya, tapi tubuh Maria termasuk sangat mungil, tingginya tak sampai 150 cm, dan berat badannya kurang dari 40 kg, jadi mau tidak mau, dia harus memberikan perhatian khusus terhadap penampilannya, bahkan menganggarkan sebagian dari gajinya untuk perawatan kecantikan dan belanja pakaian serta aksesoris setiap bulan. Kembali ke bulan April tahun 2003, saat menerima berita hilangnya Maria, hampir seluruh anggota keluarganya di Filipina berangkat ke Amerika Serikat. Orang tuanya, saudara perempuannya, pamannya, dan masih banyak lagi kerabat yang lain, datang dan berkumpul di New York untuk bersama-sama mencari Maria. Selain menggunakan cara-cara konvensional seperti menyebar pamflet orang hilang, mereka juga membuat situs web khusus dengan harapan bisa mengumpulkan petunjuk apapun dari siapapun yang memiliki informasi tentang Maria. Di hari-hari berikutnya, dengan harapan yang besar, keluarga Maria menjelajahi setiap sudut kota New York, membagikan dan menempel poster pencarian Maria dengan imbalan hadiah uang bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang Maria. Mereka juga berusaha menghubungi stasiun televisi dan surat kabar, agar kasus ini bisa tersebar luas dan menjangkau lebih banyak orang. Sebagai info, setiap tahun tercatat ada lebih dari 80.000 kasus orang hilang di negara Amerika Serikat, dan lebih dari 6.000 kasus orang hilang terdata di kota New York. Sebagian besar kasus ini melibatkan orang-orang yang meninggalkan rumah secara sukarela, seringkali kasusnya selesai dengan cepat, dan orang-orang yang hilang bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Namun dalam kasus Maria, sama sekali tidak ada petunjuk yang bisa menguatkan dugaan bahwa Maria baik-baik saja di luar sana, karena setelah dia hilang, sama sekali tidak ada aktivitas penarikan uang tunai, atau transaksi menggunakan kartu kreditnya. Polisi menyadari bahwa kasus ini berbeda dari biasanya, dan kemungkinan besar, Maria telah menjadi korban dari aksi kriminal. Meskipun sudah memiliki kecurigaan bahwa Maria mungkin telah menjadi korban aksi kejahatan, nyatanya, selama beberapa bulan, polisi kota New York menindaklanjuti kasus Maria sebagai orang hilang saja. Jadi para polisi bersama pihak keluarga dan sukarelawan hanya berusaha melakukan upaya pencarian. Barulah 3 bulan kemudian, pada bulan Juli tahun 2003, polisi kembali ke titik awal kasus hilangnya Maria dan memeriksa seisi apartemennya guna mendapatkan petunjuk. Dengan bantuan ahli IT, polisi berhasil masuk ke sistem komputer yang ada di apartemen Maria, dan mereka menemukan satu petunjuk penting yang akan mengungkap misteri hilangnya Maria. Yang ternyata, pada tanggal 13 April tahun 2003, Maria memiliki janji temu dengan seseorang yang bernama Dean Faiello, yang diduga menjadi kontak terakhir wanita itu sebelum dia menghilang. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa orang ini dan mengapa Maria menemuinya? Dean Faiello lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1959 dan berasal dari keluarga kelas menengah di distrik Madison Negara bagian New Jersey. Dean tumbuh besar menjadi pemuda yang memiliki penampilan tampan dengan senyum yang memikat. Sejak remaja, kehidupannya berjalan lancar dan sesuai ekspektasi banyak orang. Dia memiliki pergaulan yang luas dan berprestasi di sekolah. Bahkan saat dia lulus SMA di tahun 77, Dean terpilih sebagai lulusan terbaik di angkatannya. Para guru dan teman-temannya sangat yakin bahwa Dean pasti akan sukses di jalur karir apapun yang dia pilih di masa depan. Dean selanjutnya diterima sebagai mahasiswa di Institut Politeknik Rensselaer yang berada di kota New York. Namun ternyata, Dean tidak bisa menjaga diri dari pergaulan kota besar yang glamor dan sangat bebas. Jadi dia tinggalkan kuliahnya dan memilih jalan hidup yang salah. Pada dasarnya, keputusan Dean memilih kuliah di New York bukan untuk menempuh pendidikan atau mengejar cita-citanya, melainkan semata-mata supaya bisa hidup bebas tanpa pengawasan orang tuanya di rumah. Dean adalah seorang homoseksual. Jadi setelah dia meninggalkan rumah, Dean bisa menjalani hidup sebagai pria homo tanpa harus merasa khawatir kalau orang tua atau keluarganya akan mengetahui orientasi seksualnya. Dean yang muda dan berwajah tampan, dengan gampangnya terjun ke dunia malam yang disertai dengan alkohol dan obat-obatan terlarang.
Dia tidak pernah bermasalah soal uang atau biaya hidup, karena selalu ada gadun-gadun atau papa-papa gula, yang dengan senang hati akan memberinya uang setiap bulan, atau setiap kali bercinta. Terlalu panjang abang ngejelasinnya, bilang aja kalau Din itu lonte lanang gitu bang. Kita abaikan saja suara-suara goib tadi dan kembali ke cerita tentang Din Fayelo. Setelah bertahun-tahun hidup menyembunyikan orientasi seksualnya, pada pertengahan tahun 90-an, Din mulai mengungkapkan orientasi seksualnya secara terbuka. Sebuah keputusan yang sangat berani, karena di masa itu, isu LGBT masih menjadi perdebatan dan kontroversial di tengah masyarakat, bahkan di kota sebesar New York sekalipun. Di masa-masa ini pula, Din sudah mencapai prestasi tinggi di dunia perkucingan, di mana dia dikenal sebagai salah satu kucing termahal di kota New York. Namun pada suatu hari ketika dia sedang menjalani perawatan di sebuah klinik kecantikan, Din bertemu dengan si pemilik klinik yang bernama Michael. Mereka berdua jatuh cinta dan dengan cepat menjalin hubungan romantis. Di bawah pengaruh Michael, Din perlahan-lahan berhenti dari profesinya sebagai kucing, juga meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Michael merasa sangat disayangkan kalau Din tidak punya keterampilan profesional, jadi dia mengajari kekasihnya itu banyak pengetahuan tentang perawatan kulit. Selanjutnya, Michael membantu Din untuk kursus dan memperoleh sertifikasi sebagai penghilang bulu dengan laser. Dari hari ke hari hubungan mereka semakin stabil, dan mereka sangat kompak mengelola klinik kecantikan itu bersama-sama. Dengan penampilan Din yang tampan dan sikapnya yang lembut, klinik kecantikan itu memiliki semakin banyak pelanggan setia, dan uang pun semakin deras mengucur ke rekening tabungan mereka. Sampai di titik ini, Din bahkan berhasil menabung dan membeli sebuah rumah mewah di kawasan Elwood Avenue. Namun beberapa tahun kemudian, sekali lagi kehidupan Din bergejolak, hingga menjerumuskannya kembali ke lembah hitam. Pada tahun 95, Michael didiagnosa mengidap penyakit terminal, tapi tidak diungkap lebih lanjut jenis penyakit apa yang dia derita. Alih-alih tinggal di sisi Michael di hari-hari terakhirnya, Din malah berpaling ke pria lain, di mana dia selanjutnya memulai hubungan baru dengan Gregory, produser film yang menetap di Manhattan. Seorang teman dekatnya menggambarkan Din sebagai pribadi yang sulit menahan diri untuk hidup boros dan bersenang-senang di klub malam. Meninggalnya Michael seperti menjadi babak baru dalam hidup Din, yang terjerumus lagi ke dunia malam, dan kembali pada kebiasaan buruknya di masa lalu, yaitu alkohol dan obat-obatan terlarang. Setelah meninggalnya Michael dan memulai hubungan bersama Greg, Din tetap menjalankan praktik mandiri sebagai teknisi kecantikan. Hanya saja, selama dia bekerja di klinik kecantikan milik Michael, Din sudah terbiasa memakai semprotan hidung. Semprotan ini sejatinya adalah obat anestesi yang biasa dipakai untuk mengurangi rasa sakit saat menjalani perawatan kulit, tapi Din menyalahgunakan obat tersebut untuk kesenangannya sendiri. Semprotan hidung ini harganya $100 atau sekitar $1,5 juta. Pembelian dan penggunaannya memerlukan resep dokter berlisensi. Dulu Din dengan mudah mendapatkan semprotan itu menggunakan lisensi Michael. Secara teratur dia mencuri obat tersebut dan dengan liciknya dia menambahkan obat itu ke dalam tagihan para pelanggan klinik. Kini tanpa Michael dan tanpa lisensi, Din sudah tidak bisa lagi memuaskan kecanduannya. Jadi dia memutar akal supaya bisa mendapatkan akses lagi terhadap semprotan hidung itu. Din kemudian mendekati seorang dokter kulit di Manhattan yang bernama Lori. Wanita ini adalah kenalan Michael dan dia tahu reputasi klinik kecantikan milik Michael yang ramai pelanggan. Kebetulan Lori sedang mencari mitra bisnis untuk menunjang klinik kecantikannya. Kolaborasi bersama Din akan menjadi kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Lori memiliki klinik berlisensi, sementara Din akan membawa banyak pelanggan baru di kliniknya kelak. Namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, Din bukanlah pribadi yang memiliki integritas tinggi. Dengan Michael saja dia bisa berbuat curang, apalagi dengan Lori. Kembali ke niat awalnya, Din membutuhkan Lori supaya dia memiliki akses untuk mencuri semprotan hidung. Pada suatu hari, Din memberitahu Dr. Lori bahwa dia menderita kanker dan akan pergi ke Florida untuk menjalani hari-hari terakhirnya. Dokter dan perawat di klinik merasa kasihan pada Din dan bahkan mengadakan acara perpisahan khusus untuk mendoakan kesembuhan pria itu. Namun, sekonyong-konyong, beberapa hari kemudian, Dr. Lori membaca sebuah iklan tentang dibukanya klinik kecantikan baru di Manhattan, milik terapis kulit laser terkenal, Din Fayelo.
Dr. Lori segera melapor ke pihak berwenang dan melapor bahwa Dean Faiello telah membuka klinik kecantikan kulit tanpa lisensi. Akan tetapi, dia menerima jawaban bahwa klinik kecantikan milik Dean Faiello hanya melayani pelanggan untuk menghilangkan rambut atau bulu-bulu menggunakan laser, sesuai dengan sertifikasi yang dia miliki. Namun tak lama setelah klinik beroperasional, Dean ditangkap karena melakukan penipuan resep dan dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan, dengan kewajiban tambahan menjalani rehabilitasi atas kecanduannya. Rupanya, hukuman masa percobaan selama 3 tahun tidak membuat Dean jera. Di hari-hari berikutnya, Dean semakin nekat dan mulai menggunakan teknik laser untuk melakukan operasi rumit selama perawatan, hingga berbuah keluhan dari banyak kliennya. Media lokal bahkan menurunkan wartawan yang menyamar sebagai pasien untuk mendokumentasikan perilaku curang Dean. Dalam video yang direkam secara rahasia, Dean mengklaim kepada reporter yang menyamar itu bahwa dia lulus dari Universitas Kedokteran New Jersey, serta memiliki lisensi dokter kulit dan kecantikan. Padahal faktanya, lisensinya sebagai teknisi elektrolisis saat itu sudah kadaluarsa. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2002, koran New York Post menerbitkan sebuah artikel berjudul, "Dia akan membuat Anda menggigil." 2 hari kemudian, Dean kembali ditangkap atas 3 tuduhan melakukan praktek tanpa lisensi. Greg, kekasihnya, membayar uang jaminan untuk kebebasan Dean, dengan syarat dia tidak boleh lagi melakukan praktek tanpa lisensi, dan atau melanjutkan perawatan terhadap pasien manapun. Tapi bukan Dean Faiello namanya kalau dia mau begitu saja patuh terhadap hukum. Karena sudah tidak bisa membuka praktek secara terbuka, Dean menjalankan klinik tersembunyi menggunakan apartemen milik temannya. Dean selanjutnya menghubungi beberapa pelanggan setianya dan menginformasikan bahwa lokasi prakteknya sudah pindah alamat. Salah satu orang yang dihubungi oleh Dean adalah korban dalam kasus ini, Maria Cruz. Maria adalah klien setia Dean selama setahun terakhir, dan wanita itu tercatat telah menggunakan jasa Dean sebanyak 14 kali untuk menghilangkan rambut atau bulu-bulu di tubuhnya. Tidak bisa dipastikan apakah saat itu Maria belum tahu terkait kasus hukum yang menjerat Dean Faiello, atau Maria sebenarnya tahu tapi merasa masa bodoh saja. Yang pasti, sore itu di tanggal 13 April tahun 2003, Maria meninggalkan apartemennya dan pergi menemui Dean Faiello. Tapi pada kunjungannya kali ini, Maria tidak berniat untuk menghilangkan bulu-bulu di tubuhnya, melainkan untuk menjalani terapi terkait kondisi di mulutnya, yang disebut dengan kondisi white spot nevus. White spot nevus sebenarnya bukan penyakit berbahaya sama sekali, tapi kalau berbicara soal penampilan, tentunya kondisi ini membuat Maria merasa tidak nyaman dan tidak pede saat bersosialisasi atau ngobrol dengan orang lain. Dean melihat peluang dalam situasi ini dan mengusulkan kepada Maria agar melakukan perawatan laser untuk kondisinya itu. Sebuah teknik yang sama sekali belum terbukti efektif untuk white spot nevus, tapi Dean berhasil meyakinkan Maria bahwa metode ini efektif, modern, dan cepat. Karena Maria sudah menjadi pelanggan lama dan selalu puas atas treatment yang diberikan Dean Faiello selama ini, Maria percaya saja dan setuju untuk melakukan prosedur laser. Tanpa dia sadari, keputusannya itu akan menyebabkan konsekuensi mematikan yang tidak dapat dibatalkan. Penyelidikan secara bertahap yang dilakukan oleh detektif polisi, perlahan tapi pasti berhasil mengungkap teka-teki hilangnya Maria Cruz. Saat memeriksa komputer Maria, polisi menemukan email dari Dean Faiello yang meminta Maria agar membawa uang tunai sebesar $400 untuk biaya pengobatannya. Bukti ini semakin diperkuat dengan rekaman kamera CCTV di mesin ATM bank, yang menangkap image Maria yang sedang menarik uang tunai dari ATM pada sore hari di tanggal 13 April tahun 2003. Pada akhir bulan Juli tahun 2003, polisi kota New York menetapkan Dean Faiello sebagai tersangka di balik kasus hilangnya Maria Cruz. Namun saat mereka bersiap untuk menangkap pria itu, Dean Faiello ternyata sudah melarikan diri ke luar negeri. Polisi benar-benar terkecoh dengan aksi Dean yang menghilang tanpa jejak, padahal saat itu, Dean masih dalam masa percobaan untuk kasus penipuan resep, dan berstatus bebas dengan jaminan untuk kasus malpraktek. Dalam upaya untuk menemukan keberadaan pria itu, polisi berusaha melacak satu persatu orang yang terlibat dalam kehidupan Dean Faiello. Orang pertama yang ditemui polisi adalah Gregory, kekasih Dean Faiello. Pertama-tama, polisi memberitahu Greg bahwa uang jaminannya atas pembebasan Dean Faiello dari kasus sebelumnya sudah hangus, karena faktanya, pria itu sekarang melarikan diri dan diduga kuat terlibat dalam kasus hilangnya Maria Cruz.
Greg bercerita bahwa dulu dia bertemu Dean di sebuah bar dan dia langsung terpesona dengan penampilan Dean. Namun ketika hubungan mereka berkembang lebih dalam, Greg perlahan-lahan menyadari kebenaran di balik penampilan luar seorang Dean yang tampan dan menawan, yang ternyata, Dean bukan pria yang baik, melainkan seorang pecandu dan tidak bertanggung jawab. Tapi karena Dede Gregory sudah terlanjur cinta dan candu main pedang-pedangan dengan Dean, dia turuti semua kelakuan dan kemauan Dean, termasuk membayar hutang-hutang Dean yang menggunung. Secara total, uang milik Greg yang dipakai Dean mencapai $85.000, atau sekitar 1,4 miliar kalau dirupiahkan. Tabungan Greg sudah nyaris habis, sementara hutang Dean masih banyak, hingga pihak bank pun mengancam akan menyita rumah mewahnya di New Jersey. Alhasil Dean Fiello tidak punya pilihan lain selain menjual rumah itu. Pada bulan Juni tahun 2003, ada pasangan suami istri yang mau membeli rumah tersebut dengan harga $400.000, atau sekitar 6,5 miliar rupiah. Bahkan setelah menerima uang sebanyak itu, Dean sama sekali tidak mengembalikan uang Greg yang dia pakai, dan tiba-tiba, pria itu menghilang begitu saja. Detektif polisi lalu bertanya kepada Greg, apakah dia mengenal seorang wanita bernama Maria Cruz yang menjadi pasien atau pelanggan Dean. Awalnya, Greg mengaku tidak mengenal Maria, tapi tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan dengan suara yang juga bergetar, dia mengaku ingat sebuah insiden yang mungkin terkait dengan kasus hilangnya Maria Cruz. Greg lanjut bercerita bahwa pada bulan Juni yang lalu, dia dan Mark temannya yang sekaligus teman Dean juga, menolong Dean memperbaiki rumah besarnya, karena rumah itu akan dijual. Namun saat itu ada tindakan Dean yang termasuk aneh, di mana dia membeli 30 kantong semen. Padahal, setahu Greg, mereka tidak memerlukan semen sebanyak itu kalau hanya untuk menambal beberapa bagian lantai yang rusak. Dean kemudian mengaduk semen itu di garasi dengan sebuah tas koper besar berwarna hitam di sampingnya. Greg mendekati Dean, lalu dengan nada bercanda bertanya kepada Dean, "Apa kau sedang mengubur mayat seseorang?" Tanpa diduga-duga, reaksi Dean sangat kasar dan langsung menyuruh Greg pergi meninggalkan garasi. Setelah rumahnya laku terjual, Dean menumpang di apartemen Mark, si teman yang ikut membantu memperbaiki rumah Dean. Akan tetapi beberapa hari kemudian, Mark mendapati bahwa beberapa barang berharganya hilang, termasuk salah satunya adalah tas koper hitam yang dilihat Greg di garasi bersama Dean. Sebagai info saja, apartemen Mark inilah yang sering dipakai Dean untuk melayani pelanggan dan melakukan perawatan kulit secara ilegal. Karena Mark merasa Dean sudah terlalu lancang, Mark mengusir si teman tak tahu diri ini. Setelah itu, baik Mark maupun Greg tidak tahu Dean pergi kemana atau tinggal di mana. Selesai menanyai Gregory, polisi mendatangi Mark untuk dimintai keterangan, di mana pria itu memberikan cerita yang kurang lebih sama seperti yang diceritakan oleh Gregory. Akan tetapi, Mark menambahkan satu detail penting, di mana setelah Dean meninggalkan apartemennya, Mark membersihkan kamar yang sebelumnya dipakai oleh Dean. Saat lagi bersih-bersih kamar, Mark menemukan sebuah dompet wanita berisi kartu identitas seorang perempuan yang bernama Maria Cruz. Karena waktu itu Mark masih kesal kepada Dean, dia abaikan saja temuannya itu dan tidak menghubungi Dean atau melapor ke polisi. Setelah mendapatkan info dari Greg dan Mark, pada tanggal 18 Februari tahun 2004, 10 bulan lebih setelah hilangnya Maria Cruz, polisi dan FBI menemukan tubuh wanita itu di dalam koper hitam yang dikubur di bawah lantai di garasi rumah yang telah dijual Dean. Para ahli sejatinya belum bisa menetapkan penyebab pasti kematian korban, tetapi para detektif berusaha merekonstruksi kejadian berdasarkan hasil investigasi mereka. Dengan bukti dan keterangan yang berhasil dikumpulkan, polisi secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Dean Fiello atas tuduhan pembunuhan. Sementara itu, meskipun ini adalah hasil yang sangat memilukan bagi keluarga Maria, setidaknya sekarang mereka sudah bisa membawa Abu Maria pulang ke kampung halamannya di Filipina. Polisi sekarang sudah berhasil menemukan jasad Maria Cruz, dan tersangka yang membunuh wanita itu adalah Dean Fiello. Namun masalahnya sekarang, di mana Dean Fiello? Dalam upaya untuk melacak Dean Fiello yang berstatus buron, polisi langsung memantau transaksi keuangannya, yang ternyata, orang yang mereka cari terdeteksi melakukan transaksi keuangan menggunakan kartu kreditnya di Costa Rica. Negara-negara di Amerika Tengah memang menjadi tujuan populer bagi mereka yang ingin menghindari catatan imigrasi hukum Amerika Serikat. Polisi New York segera berkoordinasi dengan polisi Costa Rica dan berhasil menangkap Dean Fiello, yang ternyata lagi, pria ini sama sekali tidak berusaha bersembunyi di negara itu dan menginap di hotel resort mewah.
pada tanggal 26 Februari tahun 2004, Dean Faiello ditangkap oleh polisi Costa Rica. Demi menghindari ekstradisi, Dean menghabiskan sejumlah besar uang dan membayar jasa seorang pengacara yang berumur 20 tahun lebih muda darinya. Lucunya di sini, Dean meminta supaya pengacaranya itu mengadopsinya sebagai anak. Dean melihat ada celah hukum di negara Costa Rica, jadi kalau Dean sudah diadopsi dan resmi menjadi warga negara Costa Rica, maka dia tidak akan dideportasi atau diekstradisi ke Amerika Serikat. Namun pihak imigrasi tidaklah sebodoh yang dikira Dean, mereka menolak pengajuan adopsi itu. Hakim yang menangani kasus adopsi ini kemudian berkata, "Setahu saya, di mana-mana, anak yang diadopsi masih kecil atau setidaknya berumur lebih muda daripada calon orang tua. Sementara dalam kasus ini, calon anak adopsi malah berusia 20 tahun lebih tua daripada calon orang tua angkatnya." Pada bulan Mei tahun 2005, Dean dideportasi ke Amerika Serikat dan akan menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 2. Sidang untuk kasus ini baru digelar pada bulan Oktober tahun 2006, di mana Dean Faiello awalnya menolak tuduhan bahwa dia telah membunuh Maria Cruz. Tapi dengan barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh polisi, dan berdasarkan kesaksian Greg serta Mark, pihak pembela melihat bahwa peluang mereka untuk menang di persidangan sangatlah kecil. Jadi pengacara Dean meminta pria itu untuk mengaku bersalah agar menerima hukuman yang lebih ringan. Pada tanggal 4 Desember tahun 2006, Dean Faiello menerima perjanjian pengakuan bersalah yang ditawarkan oleh jaksa. Dia juga membeberkan semua detail kejadian yang sebenarnya, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam video ini. Hakim selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun bagi Dean Faiello. Informasi terakhir, Dean Faiello sudah bebas bersyarat pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu, setelah menjalani masa hukuman selama 18 tahun dari vonis awal hukuman penjara selama 20 tahun. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi hidup Maria Cruz. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.